Maka kata Allah, innahu yad'ullah wahdahu. Di antara kalian pada waktu itu ketika berada di padang pasir yang luas, kalian tersesat, begitu juga sebagaimana kalian di tengah lautan, ya kalian minta hanya Allah semata. Ya. Karena dia tahu bahwa annahu la yunajjihi illa huwa. Jadi orang kafir Quraisy, seorang mereka tahu pada waktu itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu. Siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari zulumat menuju ke kegelapan? Sehingga kita gelap itu kan biasanya orang susah. Yang menyelamatkan bencana atau kegelapan di darat maupun di lautan. Tad'unahu tadarruan wa khufyatan, yang kalian berdoa kepadanya. Jadi kemarin ada menjelaskan cara berdoa ini. Orang-orang kafir Quraisy juga berdoa itu tadarruan wa khufyatan, penuh dengan tadarru, merendahkan diri, merendahkan hati, mahufya, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sesungguhnya jika dia Allah maksudnya menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang bersyukur.
Tapi kalau mereka berada di lautan, kemudian ada gelombang besar, ada angin topan yang menghempaskan kapal mereka, yang mereka minta itu, yaitu Allah, bukan berhala mereka. Nah, ini anehnya kepercayaan. Nah, coba kita lihat. Ya, ini kita ambil dari Aisyah Tafsir. Ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Jadi boleh mengatakan ayat ini masih membicarakan tentang orang-orang musyrik yang menyebutkan Allah, yang menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan mereka. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW, katakan kepada mereka, Muhammad, "Man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr." Yaitu idza dhalla ahadukum tariqahu fis sahra, apabila salah seorang kalian tersesat fis sahra, di padang pasir yang luas, kemudian malam menjadi gelap. Jadi tersesat atau tersasar di padang pasir yang luas di waktu gelap, tidak tahu di mana tepi daripada padang pasir tersebut, seperti mana di laut. Ya. Kalau orang tersesat di laut, yang kemana kalau tidak ada kompas? Ya. Di waktu malam lagi, maka pada waktu itu ittarabat nafsu, orang akan tergoncang jiwanya. Nah, dia merasa takut maksudnya. Ini kemana ya? Kalau orang sesat kita kan nggak tahu kemana jalannya. Saya dulu 9 bulan kerja di hutan. Saya jadi setiap hari naik gunung. Mencari ikan kayu eboni, diekspor ke Amerika, Jepang, Australia, itu mahal. Tempatnya di hutan, itu sudah punah sekarang. Jadi kadang-kadang kita kesasar, nggak tahu di mana kita berada di tengah hutan. Ya ada kebencanaan jiwa, yaitu takut. Nah, pada waktu itu, sebagaimana saya pernah juga menumpang kapal kayu yang hanya 17 ton, ya, dari tempat kakak saya menuju Kota Palu, kira-kira 200 km Kota Palu. Jadi di tengah jalan pada waktu itu, ya, gelombang itu kira 15 meter. Nah, kapalnya kecil, jadi kita berada di atas, turun lagi seperti ini. Yang benar-benar yang kita minta hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pasrah. Nah, orang kafir Quraisy begitu. Makanya ini Allah Subhanahu Wa Taala mempertanyakan sikap mereka ini melalui Rasulnya. Maka kata Allah, "Innahu yad'ullah wahdahu." Di antara kalian pada waktu itu ketika berada di padang pasir yang luas, mereka kalian tersesat, begitu juga sebagaimana kalian di tengah lautan, ya kalian minta hanya Allah semata. Ya. Karena dia tahu bahwa annahu la yunajjihi illa huwa. Jadi orang kafir Quraisy, seorang mereka tahu pada waktu itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia doa, kemudian dia meminta, berdoa kepada Allah. Wa yatadarra, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kekhusyuan. Jadi kalau tadarra itu, ya Allah, tolong. Begitu.
Nah, padahal ketika selesai itu mereka berdoa baik dengan suara yang keras maupun secara lirik. Mereka dia berkata, demi keagunganmu, demi keperkasaanmu, demi kemuliaanmu, bila engkau menyelamatkan aku atau kami dari kebinasaan, dari bencana ini yang menimpa kami, ya kami akan mau bersyukur. Nah, biasa manusia begitu berjanji. Ya. Nah, maka kita kalau dalam Islam janji seperti ini namanya nazar. Nazar ini wajib. Ya, ketika orang susah, ya, sakit, ketika menanya ujian, umpama dia mengatakan kalau lulus saya akan berpuasa 3 hari, maka puasa itu wajib. Kemudian kata Allah, summa idza najakum istijabatan li du'aikum. Kemudian jika apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian, yaitu menerima, mengijabah doa kalian, dan kalian sudah merasa aman dan merasa takut, untuk kalian kembali menjadi musyrik. Fajatan, dengan segera, seketika. Fajah itu tiba-tiba, mendadak. Ya, kembali lagi kepada kesyirikan dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi makna ayat 63 ini. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa hifatan la yanjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Disyakirin orang bersungguhnya orang yang taat. Pokoknya kalau kami selamat, kami taat. Tapi begitu selamat, lupa jadi kembali menjadi. Seperti itulah keadaan umat dahulu. Nah, Firaun juga sama. Firaun itu ketika dikirimi belalang, kami mau bertobat, kami beriman. Begitu dicabut kembali bencana itu, mereka kembali menentang Musa. Dikirim kutu. Setelah dapat kutu, minta lagi pada Musa, kami beriman. Tapi bola-balik seperti sampai dikirimi darah. Juga berjanji mau beriman, ternyata tidak. Nah, itu ya. Ya, alhamdulillah kita ini tetap kita muslim, tetap kita mempertahankan iman kita apapun yang terjadi. Ya, termasuk COVID corona ini belum rampung-rampung corona ini, ya. Makanya kita tetap waspada, ya. Social distancing ya kita samai dengan istiqomah. Ya, kita tetap pakai masker. Ya, kecuali saya ya, karena kalau ngomong ya tidak jelas kita belum pakai masker. Dan juga jauh. Ya. Ya, ini satu bencana juga. Ya, kita sabari. Ini kalau ada orang meninggal karena COVID itu mati syahid. Ya. Itu jaminan dari Nabi. Jadi istilah dulu itu namanya ta'in. Ya, orang yang terkena ta'in kemudian dia meninggal itu mati syahid. Syahid itu ada 3 macam. Ada syahidun fi dunia, orang yang mati syahid di dunia ini dia kelihatan mati syahid, yaitu orang yang berjuang bukan mengharapkan keridhaan Allah, tetapi dia ingin dikenal sebagai pahlawan. Ya, dia syahid di dunia. Ada syahidun fil akhirat. Di dunia ini dia tidak mati dalam peperangan, tetapi di akhirat dia dianggap mati syahid. Seperti ibu-ibu yang meninggal melahirkan, itu karena mati syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut juga mati syahid. Orang yang mati tenggelam, terbakar, termasuk jatuh dari pesawat, itu mati syahid. Ya. Termasuk kena ta'un, penyakit yang mewabah. Ya. Wabah namanya, bahasa Arab itu wabah. Itu mati syahid. Kemudian ayat 64 masih Allah mengingatkan ini. Kul, katakanlah Muhammad,
yang menyelamatkan kalian minha, dari bencana itu. Wa min kulli karb, dan Allah juga yang menyelamatkan dari segala macam kesusahan. Tsumma antum tusyrikun, kemudian kalian kembali menyekutukan Allah. Nah, seperti ini keadaan orang-orang dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kalian dari segala keadaan di mana kalian menderita susah. Nah, ini apa yang diambil dari ayat ini? Seharusnya kita baik ada bencana, ada penderitaan, ataupun tidak ada, atau belum ada bencana, ya kita meminta perlindungan kepada Allah, karena Allah menyelamatkan kita dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, seperti Allah manfaatkan dan bala wabah. Seharusnya bukan hanya khatib yang membaca doa itu, yang kita baca doa, ya Allah, bukan kami dari berbagai bencana, penderitaan, termasuk wabah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita dari segala kesusahan, penderitaan. Ya, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, setelah Allah menyelamatkan kalian, kalian balik lagi menyembah berhala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Dia yang menyelamatkan kalian. Dia yang membangkitkan kalian atau memberi azab, baik dari langit maupun dari bumi. Itu pada ayat 65. Nah, ini kul, katakanlah ya Muhammad, wal qadir, Dialah yang berkuasa untuk ala an yab'atsa 'alaikum adzaban, ya, yang berkuasa untuk mengirim kepada kalian azab min fawqikum, dari dari atas kalian, atau min tahti arjulikum, atau dari kaki kalian, atau yalbisakum syi'an, atau Allah Subhanahu wa taala mencampur adukan kalian dalam golongan-golongan yang syi'an, yang berpecah belah. Syi'an ini jamak dari syi'ah. Jadi syi'an itu bentuk singular, tunggal. Nah, jamaknya syi'an. Jadi orang yang berpecah belah. Jadi kelompok syi'ah itu adalah kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib, putus didulukan Ali bin Abi Thalib. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa taala ya mampu di samping menjadikan kalian terpecah belah, juga Allah akan memberi perasaan atau merasakan kepada kalian sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Artinya manusia ini ada yang ganas. Ya, saya tadi melihat di YouTube, ternyata memang Cina ini sudah merencanakan akan membuat pangkalan militer di Indonesia. Ini bahaya, ya. Itu informasi dari Amerika menggunakan satelit. Ya. Jadi meminjamkan duit kepada kita, kita ditekan, ya harus kalian tidak akan diberi bantuan kalau tidak membuat satu pangkalan militer. Ini kita bahaya. Jadi baik Amerika sebenarnya ya maupun Cina ya akan menguasai kita. Untuk kaifa nusarriful ayat, coba perhatikan betapa kami mendatangkan ayat, tanda-tanda kebesaran kami. Silih berganti, besar itu silih berganti.
la'allahum yafqahun, agar mereka memahami. Nah, kemudian wa kadzdzaba bihi qaum, betul ayat ini. Dan kaum mendustakannya, yaitu mendustakan azab itu. Wa huwal haqqu, padahal azab itu adalah benar. Qul lastu alaikum biwakil. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusan kalian. Likulli naba'in mustaqar. Untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh Rasul itu ada waktu terjadi mustaqar. Fasawfa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Ya. Coba dari ayat 65 sampai 67 Allah Subhanahu wa taala menginfokan atau memberitahukan kepada kita biwaqi'il qaum, azab yang akan menimpa suatu kaum, yaitu kaum di sini yang dimaksud kaum kafir Quraisy. Annahum kadzabu bihadzal Qur'an, bahwa kaum Quraisy ini mendustakan Al-Qur'an, mereka mendustakan Al-Qur'an. Wa ma akhbarahum bihi min al-wa'id syadid, dan mendustakan juga apa yang diberitahukan oleh Allah berupa ancaman yang keras. Wa huwa al-haqqu alladhi laysa bibatil. Kalau Allah menghendaki janji ancaman ini ya benar-benar sesuatu yang akan terjadi, bukan sesuatu yang mustahil. Begitu sebagaimana Al-Quran adalah suatu kebenaran, dia tidak mengandung kebatilan sama sekali. Jadi artinya bahwa Allah menjelaskan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah itu adalah benar. Nah, ini terbukti nggak? Ini terbukti. Kapan mereka biasakan? Yaitu ketika perang Badar, mereka membawa 1.000 orang tentara, orang Islam hanya 313 menurut Sahih Bukhari, 319 menurut Sahih Muslim. Melawan 1.000, maka tokoh-tokoh yang mendustakan Al-Quran tadi semuanya tewas waktu perang Badar, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Ya, tokoh-tokoh ini semuanya mati. Ya, itulah ajar mereka. Wa yaqulu rasulahu ay yaqula lahum. Selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengatakan kepada orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, tidak mau beriman kepada Allah, bahwa lasta alaikum lastu alaikum biwakil, bahwa aku ini bukan orang yang mengawasi kamu. Artinya bukan orang yang menentukan kamu kapan mendapatkan azab. Karena Rasul itu hanya pembawa message, pembawa pesan. Namanya Rasul itu risalah itu artinya pesan. Nah, tugas beliau hanya menyampaikan. Nah, jika sudah disampaikan ternyata orang tidak mau merespon, tidak menerima, ya maka ketika Allah mengirimkan azab tidak bisa disalahkan Rasul, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini seolah-olah menurut Syekh Bakar Jamil Al-Jazairi, Allah mengajarkan kepada Nabi untuk mengatakan, maka aku takut karena kalian tidak mengikuti orang-orang beriman sehingga kalian beriman. Kalian tidak mentauhidkan Allah, maka walikulli naba'in mustaqar. Maka setiap berita yang dibawa oleh para nabi termasuk Rasulullah itu mustaqar, pasti terjadi kapan dan di mana. Maksudnya adalah waqad amba'tukum bil azab. Katakanlah Muhammad, aku telah memberitahukan kalian mengenai azab karena kalian mendustakan Al-Quran dan kalian menyekutukan Allah.
wa sawfa ta'lamun, nanti kalian akan tahu. Dzalika yaumun yahillu bikum wa qad istaqarra naba'ahu yauma badrin. Di hari itu pasti akan menimpa kalian dan sudah ditetapkan tempatnya kapan, yaitu pada perang Badar. Di Yaum Badar sudah ditentukan oleh Allah. Nabi berpindah ke Madinah, masih dikejar-kejar mereka, tapi mereka tidak sampai ke Madinah, hanya sampai di tepi sumur, namanya sumur Badar. Maka mereka dibinasakan. Kesimpulan di situ ada, saya artikan tadi ya, di halaman 4 bahwa tidak dapat dibantah kebatilan yang paling besar adalah kesyirikan. Nah, sementara orang-orang musyrik ini, kalau mereka dalam keadaan susah, menderita, semata-mata hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka telah selamat dari bencana yang mereka hadapi tadi, yang mana mereka hanya berdoa kepada Allah, yang mereka balik menyembah berhala. Nah, keadaan ini berulang. Sama juga banyak orang Muslim ya, ketika sakit, ketika dia menderita, berdoa Allah, ya Allah. Tapi ketika sehat, ya lupa dia tidak datang, tidak pernah datang ke masjid berjamaah, ya apalagi sholat di rumah juga nggak ada, lupa dia. Nah, tapi ketika sakit dia berjanji, saya nanti begini, saya nanti begitu. Ya. Nah ini keadaan orang seperti ini sama dengan orang kafir. Kemudian, namun begini, ada satu kesempatan Syekh Abu Bakar Jamil Al-Ghazali mengatakan keadaan orang sekarang lebih jahat daripada orang kafir. Kalau orang kafir Quraisy ini ketika susah mereka ingat Allah, tapi sekarang ini mau susah dan menderita tetap aja mereka menyebutkan Allah. Ya banyak contohnya seperti itu. Yang kedua, la munjiya min asy-syada'id wa la munkira min al-furu' illa Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari kesulitan. Tidak ada orang yang bisa menghindarkan seseorang dari penderitaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akidah kita ini. Yang menyelamatkan kita dari corona ini hanya Allah. Dan kita yakin bukan corona yang mematikan. Ya kebetulan aja sebabnya adalah corona, tapi yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada orang meninggal ya bukan karena corona, ya, tapi karena lain. Gitu ya. Padahal di musim corona ini. Jadi kita yakin bahwa semuanya hanya Allah yang menyelamatkan. Dan kita yakin bukan corona yang mematikan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pun orang yang mati karena corona, sudah ketentuan Allah. Yang ketiga, at-tahdhiru min al-ikhtilaf al-mufti ila al-intisar wa takattur. Jadi peringatan keras, maksudnya kita harus waspada, jangan sampai kita ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu berselisih paham, ada terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan usul pokok-pokok agama, ya, seperti hukum Islam, hukum iman, ya kita tidak boleh persisihkan itu. Tapi dalam persoalan furu', artinya perkara bukan pokok agama, ya seperti kita kunut. Kunut itu sejatinya bukan bid'ah, karena Nabi pernah berkunut. Memang kunutnya Nabi itu 5 waktu sehari semalam ketika ada 70
orang sahabat yang dibantai oleh orang kafir. Nabi marah dan berkunut untuk meminta kepada Allah supaya membinasakan kaum yang membunuh 70 penghafal Al-Quran. Nah, persoalan kunut ini ikhtilaf, yang tidak perlu kita persoalkan. Yang mau kunut, yang mau, tidak mau kunut. Cuma memang Imam Syafi'i rahimahullah berijtihad berkunut minimal setiap hari subuh 1 kali, karena beliau saya baca di buku Al-Adhkar An-Nawawi maupun di Fiqh Sunnah Syekh Sabri, beliau berijtihad ya karena beliau menyatakan saat itu di zaman Nabi sudah ada orang yang dibunuh. Nah, sekarang ini umat Islam sudah bertebaran di mana-mana seluruh dunia. Mungkin ada orang Islam di tempat lain yang dibantai, yang disiksa oleh penguasa tertentu, ya, seperti di Uighur. Ya seharusnya kita kunut naziran. Nah, cuman sebagian ulama menyatakan kalau berkunut yang 5 waktu, tapi kunut hanya mengkhususkan subuh, itu mereka menyatakan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Nabi. Ya. Tapi itu ikhtilaf, ya tidak usah kita persoalkan. Contoh lain, kita bertahiyat, ada yang ngacung kok tahiyat mubarakat, ada yang dari awal, ada yang nanti asyhadu an la ilaha illallah. Ada juga goyang-goyang dari awal. Nah, ini juga ikhtilaf. Ini furu', tidak perlu kita persoalkan. Ya, karena masing-masing punya dalil. Nah, cuma pemahamannya. Nah, bagaimana sikap kita? Sesuai dengan keyakinan kita. Karena nanti dari awal itu juga hadisnya Bukhari Muslim. Tidak bergerak, hanya lurus saja. Nah, karena sallallahu alaihi wasallam yuharriku sababatahu, ini juga ada terjadi perbedaan pendapat. Ya, Nabi hanya ketika merasa dia digoda oleh setan, ini beliau menggerakkan tangannya. Karena dalam hadis itu karena asyaddu inna syaitan, menggerakkan telunjuk ini sangat ampuh untuk mengusir setan. Ya, ini bergerak. Ya, ada juga kata yuharriku dalam bahasa Arab itu berarti taksir, berarti sering banyak. Jadi terus-menerus menggerakkan seperti ini. Nah, itu juga istilah. Ya, khilafiyah. Tidak usah kita persoalkan, ya kita tersambung. Tapi kalau persoalan bid'ah, ya kita harus tegas. Kalau memang tidak ada dalilnya, itu bukan beda tidak ada yang khilafiyah. Kalau khilafiyah itu ada dalilnya, cuman kita berbeda pemahamannya. Tapi kalau bid'ah, ya benar-benar tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian dari Injil kulli naba'in mustafad, jadi apa yang diberitakan oleh para nabi, ada tempat kejadian, ya, seperti tadi di perang Badar, ya, seperti umat Nabi Lut dijanjikan